Itu khilaf ya. Nah, itu hilaf. Itu khilaf yang memang patut disayangkan. Jelas ini bukanlah kehilafan. Karena kehilafan itu biasanya terjadi secara singkat. Orang hilaf itu cepat sadarnya. Sedangkan kejadian ini berlangsung lama di acara tersebut. Tidak hanya surah Ad-Duha yang dinistakan, melainkan juga surah Al-Ikhlas. Yang bisa Al-Ikhlas maju, gua bayarin 1 botol, ayo maju. Dengan dukungan teman-teman, channel ini masih bisa bertahan sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung dakwah kami di sosial media agar terus bertahan. Silahkan scan keris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kasus setor hafalan surah Ad-Duha untuk mendapatkan miras itu hanya kehilafan saja. Tidak ada niat buruk, cuman khilaf saja guys. Tapi bukan kata saya, itu kata Ketua PBNU yaitu Gus Ulil. Terdengar menyakitkan bagi kami umat Islam, tapi ya sudahlah, mau gimana lagi, beliau maunya berpendapat seperti itu. Saya juga nggak nyangka sih seorang ketua PBNU menganggap kejadian ini hanya kehilafan, tidak ada niat buruk. Saya harap semua ormas Islam bersatu gitu ya, mengawal kasus ini agar benar-benar terselesaikan secara adil, terutama ormas NU yang memiliki penduduk atau warga terbanyak gitu di Indonesia. Ormas sebesar NU kalau dipakai nahi mungkar, Masya Allah luar biasa gitu ya. Ya termasuk juga ormas Muhammadiyah ya, yang memiliki pengikut juga cukup banyak sekali di Indonesia. Apakah akan ada demo berjilid-jilid sebagaimana yang terjadi pada Trans 7 kan? Sampai Transmart juga kena demo gitu. Tapi biasanya di Indonesia orang itu marah besarnya kalau kiainya yang dihina. Kalau agamanya yang dihina, ya tidak separah ketika kiainya dihina. Tapi entahlah, kita lihat aja ke depannya gimana. Sekarang coba kita simak nih ya video Gus Ulil yang berpendapat bahwa ya itu hanya kehilafan saja. Itu khilaf ya. Nah, itu hilaf. Itu khilaf yang memang patut disayangkan. Tapi saya percaya penyelenggara konser sound project ya, saya percaya mereka tidak punya niat jahat, niat buruk, atau niat melakukan kekhilafan seperti ini. Tidak punya niat jahat, tidak punya niat buruk ya. Jadi ya kita ingatkan hal seperti itu tidak baik ya, tidak benar, karena dia memperlakukan Al-Quran dengan cara yang tidak pantas ya. Tapi saya yakin baik MC-nya maupun IO-nya itu tidak punya niat buruk lah. Jadi MC-nya itu kan Boti ya. Ya, itu katanya nggak ada niat buruk. Oke. Mungkin itu spontanitas karena situasi atau suasana ketika itu lagi gembira begitu, lalu mereka punya inisiatif seperti itu. Tapi ya itu tidak boleh terulang. Oke. Ya, itu tadi videonya. Komentar-komentarnya, waduh, komentar-komentarnya ini banyak yang ngomongin fisik. Saya nggak akan bacain sih komentar-komentarnya. Oke. Ya, yang namanya pendapat ya sudahlah, beliau berpendapat seperti itu. Mungkin beliau hanya melihat secara sekilas tentang kasus ini lalu ya berstatement gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara mendalam ya, dari jejak digital yang tersebar luas di sosial media, jelas ini bukanlah kehilafan. Karena kehilafan itu biasanya terjadi secara singkat. Orang hilaf itu cepat sadarnya. Sedangkan kejadian ini berlangsung lama di acara tersebut. Tidak hanya surah Ad-Duha yang dinistakan, melainkan juga surah Al-Ikhlas. Yang bisa Al-Ikhlas maju, gua bayarin 1 botol, ayo maju. Maju. Bisa Al-Ikhlas. Bisa Al-Ikhlas yang bisa. No. Yang bisa Ad-Duha, gua bayarin 1 botol. Ad-Duha. Setor hafalan surah Al-Ikhlas dan surah Ad-Duha biar dapat 1 botol minuman haram. Nah, itu kan berlangsung lama tuh. Milih-milih penonton siapa nih yang mau, itu waktunya cukup panjang. Kalau hilaf pasti langsung bisa menyadari, oh ini salah nih.
Tapi nyatanya kan enggak. Bahkan setelah setor hafalan mereka party minum-minum dan kembali membacakan surah Ad-Duha dengan mengolok-olok seolah-olah di situ ada yang kesurupan lalu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tapi nggak apa-apa saya jelaskan ulang biar benar-benar dipahami bahwa ini bukan kehilafan. Coba simak video ini. Aku ingatkan lucu banget tuh. Dua orang ini, dua kelompok ini ingatkan lucu banget tuh. Apa kita tandingin aja kali ya? Kita tandingin aja kali ya? Oh keseruan, oh kena naung, oh masuk macam, ya Allah. Coba raur dulu, raur. Ada nggak bisa lari ya? Rupiah nggak bisa, nggak bisa lagi pulang servernya. Gimana ya? Gimana ngatasinnya ya? Mana jauh lagi pulangnya ke Tangerang. Silahkan di crop video tersebut ya, dipotong bagian yang saya tampilkan itu tadi, kirimkan ke Gus Ulil. Bagi yang kenal Gus Ulil, barangkali ada yang punya nomor WA-nya kan, coba kirimin tuh videonya biar beliau paham ya bahwa ini bukan sekedar kehilafan. Oh ya, banyak juga yang bilang di kolom komentar tuh, Bang, ini kok di blur videonya, ente takut ya, kamu takut ya ini di blur videonya. Wah, Bang Dodi ini penakut. Memang membahas hal-hal seperti ini itu resikonya tinggi. Saya paham banget itu. Saya udah bertahun-tahun bahas yang model beginian sampai dapat ancaman pembunuhan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saya masih bisa bertahan di channel ini sampai sekarang. Nah, kalau saya takut dari dulu ya saya sudah merubah konten gitu ya, bikin konten komedi kah. Jadi video ini saya dapatkan di platform X ya atau Twitter dalam keadaan ya sudah keblur gini wajahnya. Jadi bukan saya yang ngeblur. Tapi kalau teman-teman punya video aslinya dalam keadaan wajahnya tidak diblur begini atau tidak disensor begini, ya silahkan kirim ke DM Instagram saya, nanti saya akan tampilkan. Wajah perempuan yang berbaju putih itu kan sebenarnya juga sudah kesebar di sosial media. Ini orangnya ya, ini wajahnya teman-teman ya. Dia yang meminta pengunjung yang ada di sana membacakan surah Ad-Duha, dan yang membaca surah Ad-Duha ini dia ya, yang berhijab ini. Nah, ini wajah-wajahnya yang ada di sana gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun video tadi di blur pun kita juga sudah bisa melihat wajahnya yang asli itu ya, ini orangnya ya. Ya semestinya pembaca surah Ad-Duhanya ini juga dipanggil ya. Kenapa mau gitu disuruh bacain surah Ad-Duha untuk mendapatkan minuman khamar ya, minuman yang sangat dilarang dalam agama Islam. Gak mungkin dong alasannya nggak tahu gitu ya, mana ada orang Islam nggak tahu kalau miras itu haram di dalam agama Islam. Kata Rasulullah, kullu muskirin hamrun, semua yang memabukkan itu ya disebut khamar, wa kullu muskirin haramun, dan semua yang memabukkan itu ya haram. Jadi apapun namanya, mau diminum kah, mau dimakan kah, kalau dia memabukkan maka disebut khamar, dan haram hukumnya dikonsumsi oleh umat Islam, sedikit ataupun banyak. Itu semua umat Islam paham, jadi nggak ada alasan untuk membenarkan atau meringankan mereka-mereka yang menistakan Al-Quran ini. Jadi jangan sampai ada berita nantinya mereka diringankan hukumannya karena alasannya nggak tahu, karena alasannya hilaf. Mana ada yang nggak tahu di agama Islam itu khamar haram gitu kan. Oke lah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.